Sebelum ke Mas, kita akan minta sharing dari Mas Eko dan Mas Arki ke dalam dunia fashion. Gitu ya, kita mulai mungkin jawabannya bisa singkat saja, nanti kita akan teruskan dalam sesi tanya jawab. Gitu. Silakan Mas Eko dulu. Saya memang dua hal yang berbeda antara fashion dan fine art. Baik, tadi ada hal yang menarik ya tentang karakter dan eksperimen. Silakan Mas Arki. Halo, selamat siang semuanya. Saya Arki Filmansa. Tapi tantangannya adalah marketnya jadi low market, kelas bawah gitu. Dan akhirnya fashion art menemukan fashion untuk menembak orang yang luxury. Di dalam elemen fashion dengan art itu di scarf ya, di tekstilnya. Paling banyak di scarf lah. Tapi positive vibe gitu. Karena kan dia akan menargetkan orang-orang kalau yang di high-end luxury itu sangat picky dan sangat sensitif gitu. Ya Yayoi Kusama kan juga repetitif dot itu kan. Jadi kalau digabungin itu yang menjadi basic utama dulu dari saya. Dan ketika bentuk kolaborasi ini ada fashion, ada craft, ada bentuk event lainnya, performing dan musik dan seterusnya. Seni rupanya dulu yang sebenarnya saya keep. Jadi ada cara yang lain yang saya harus tempuh ketika saya punya kemampuan untuk itu, melakukan itu, maksudnya melukis dan segala macam gitu. Ini ada hal yang menarik juga sih jadi semuanya spontaneous saya lakukan. Ada timing tertentu yang memang saya siapkan, saya dengan kepala saya, dengan ide saya untuk brand gitu. Dan kalau di saya cuma ada beberapa brand fashion aja yang sebenarnya kerjasama tetapi by project, tidak banyak sebenarnya. Nah dari situlah banyak brand rumah model lain mengikuti gitu. Chanel gitu. Terus kemudian meledaknya di zaman Marc Jacobs dia. Dan ini sebenarnya ini gelombang kedua ya, jadi cepat sekali ya dari pertama dimulai dari para seniman-seniman modern gitu ya, kemudian langsung ke kontemporer, teman-teman ini udah langsung masuk ke dalam arus itu. Bukan cuma masalah lucu-lucuan, tapi di sana ngomongin juga visual culture saat ini. Saya sendiri Ganjar Gumilar, independent curator dan tadi ya dosen di salah satu perguruan swasta di Bandung. Baik, mungkin ada aset yang bisa dipertukarkan, baik yang sifatnya tangible ataupun non tangible, fungible atau non fungible. Yang bisa dibagikan ya mungkin kita tahu ya Bitcoin. Ini di dunia fisik nih, bukan di dunia goib ya. Dan itu blockchain ini sendiri, ada NFT sendiri itu dia tuh hidup di situ. Maksudnya gimana ya? Kadang transaksi digital, WhatsApp apa segala macam atau Photoshop aja. Itu kan yang jadi pertanyaan berikutnya ya. Terus karena ini juga aplikasi soalnya saya rasa banyak gitu ya. Apalagi di awal-awal gitu. Acara talk show ini ya. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian dasar ya tentang NFT itu ya. Jadi NFT itu mungkin singkatan dari non fungible token yang berarti sebuah item yang sudah diupload dalam sebuah blockchain dalam rantai blok ini. Jadi sebuah karya atau karena saya di NFT-nya karya, jadi akhirnya sebuah karya seni digital yang udah tertanam selamanya di dunia goib itu. Satu langkah lebih depan daripada negara maju di Eropa. Sebenarnya dari sisi aturan kita udah ada hak cipta, dari sisi hukumnya itu membuat awareness yang lebih baik lagi ke depannya dalam ekosistem seni, dalam hal ini ekonomi kreatif. Ini yang seperti halnya tidak ada awareness terhadap Mas Arief juga gitu selaku penciptanya. Nah, ini yang masih challenging buat kita untuk melakukan suatu yang dinamakan ada namanya perjanjian lisensi. Cuman dalam hal ini balik lagi kita selaku pengamat hukum haki khususnya itu literasi terhadap awareness pertama untuk para pelaku ekonomi kreatif itu tidak begitu sadar bahwa hak-haknya dia ini ternyata begitu memiliki aset terhadap diri dia sendiri maupun bangsa yang dimana bisa menaikkan PDB itu sendiri. Secara digital juga ini masih akan proses untuk ke ranah metaverse di Amerika itu baru mulai, itu untuk pengadilan terhadap itu. Kita juga harus mengawasi karena balik lagi kita industrinya biarin aja lagi melaju pelan-pelan,
untuk menjadi suatu ekosistem yang baik, maka dianggap tidak ada apa-apa. Tetapi ketika ada aktif nih dari kita selaku pencipta dan dia melakukan pelaporan, maka itu bisa dilakukan proses hukum. Ya, yang keduanya mungkin sangat berbeda, tapi terkadang memang ada pertemuan banyak gitu, banyak tidak ragamnya dalam NFT itu banyak. Jadi ada yang dalam bentuk collectibles, ada yang dalam bentuk mungkin yang paling mutakhir itu adalah generative art yang sifatnya investing dan sebagainya. Dan untuk dari sisi nyatanya tuh NFT itu hanya sekedar medium sebenarnya, seperti seorang pelukis dan kanvasnya, di mana kanvas itu ya bisa berbentuknya seperti itu. Bagaimana cara kerja blockchain, bagaimana konteks orang-orang yang bermain di dalamnya. Jadi itu kalau ngumpul jadi karyanya Marina, kalau enggak ya cuman potongan-potongan aja. Pertanyaannya, itu kalau di aesthetics itu masih mungkin puitik nggak sih? Itu bahaya. Nah, tetapi nggak usah khawatir dalam hal ini ketika kita sudah baca, setiap negara mempunyai jurisdiksi aturannya masing-masing, Pak Kiki. Saya tertarik juga mengikuti blockchain, Pak, memonitoring itu, Pak, dan juga mencoba menggabungkan memang itu bagaimana ya dengan perkembangan baru-baru blockchain, kemudian ada artificial intelligence segala macam ini bagi mereka para pelaksana praktisi seni art itu memang satu tantangan. Demokratisasi gitu, dimana itu harganya itu dijual secara secara terjangkau lah. Dan sepanjang saya melihat sih sebenarnya NFT itu sesuatu yang sangat luas ya, pameran harus ikut diskusi seni rupa, begitupun di NFT, hanya bedanya mediumnya itu beda. Nah, jadi dalam hal ini walaupun itu lintas batas, yang dimana dalam suatu blockchain kita harus lihat dulu apa sih yang rules of the game-nya dia. Itu yang pertama, biasanya dituangkan dalam TNC ataupun ada perjanjian yang dimana ada sign digitalnya.